sehat dan baik. Ya, syukurlah Bapak sehat, saya juga sehat. Nah Pak, pertemuan kita kali ini ya berhubungan dengan apa yang sudah saya sampaikan, bahwa saya akan mengobservasi Bapak mengajar di kelas. Nah, sebelum observasi di kelas, ini saya melakukan pembicaraan kita sebelum observasi kelas. Saya ingin tahu tentang hal-hal yang Bapak persiapkan nanti untuk observasi kelas. Nah, kira-kira indikator apa yang nanti akan Bapak sampaikan di kelas yang akan Bapak ajarkan, Pak? Baik Bu, jadi nanti untuk pembelajaran di kelas 9 dari kelas yang akan duduk supervisi Kelas 9 apa kelas 8? 89. Oh, 89. Jadi materi yang akan dibawakan yaitu tentang pesawat sederhana, yaitu katrol. Nah, adapun beberapa indikatornya yang saya rencanakan sini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian katrol, kemudian menyebutkan jenis-jenis katrol, kemudian menghitung besarnya berbeban, kemudian biaya kuasa pada katrol tetap dan katrol bebas. Selanjutnya membandingkan besar biaya kuasa pada katrol tetap dan katrol bebas. Selanjutnya menganalisis keuntungan mekanis pada katrol. Kemudian menyebutkan dua contoh penerapan katrol dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya menerapkan persamaan keuntungan mekanis dari katrol untuk menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi materinya tentang katrol ya. Katrol. Nah, indikatornya seperti apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Nah, dari indikator tersebut, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nantinya, Pak? Baik Bu, tadi saya lupa sedikit menyampaikan tentang indikator terakhir, yaitu prosesnya, yaitu mengolah, karena nanti ada demonstrasi. Jadi anak-anak akan mengolah dan menyajikan data, kemudian menarik kesimpulan. Dari hasil demonstrasi tersebut disimpulkan tentang manfaat penggunaan katrol tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, karena di sini saya akan menerapkan kegiatannya yaitu berupa diskusi, informasi, tanya jawab, dan demonstrasi. Jadi saya harapkan murid itu mampu yang pertama menjelaskan definisi atau pengertian katrol dengan benar, kemudian menyebutkan jenis-jenis katrol dengan benar, selanjutnya menghitung besar berat beban, biaya kuasa pada katrol, yaitu di sini karena demonstrasinya adalah katrol tetap dan katrol bebas dengan benar juga, dan membandingkan bagaimana besar gaya kuasa pada katrol dengan benar. Selanjutnya menganalisis keuntungan mekanis pada katrol dengan benar. Selanjutnya menyebutkan dua contoh penerapan katrol dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Selanjutnya menerapkan persamaan keuntungan mekanis dalam menyelesaikan soal-soal atau persoalan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang terakhir adalah karena demonstrasi, yaitu siswa mampu mengolah, kemudian murid mampu mengolah dan menyajikan data, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil demonstrasi atau percobaan dilakukan tentang pesawat sederhana yaitu katrol. Iya, sudah lengkap sekali tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Ya, baik dari kognitif maupun keterampilannya yang terakhir tadi, Pak ya. Nah, kemudian apa kira-kira area pengembangan yang hendak Bapak capai dalam pembelajaran nanti, Pak? Jadi area pengembangan yang saya ingin capai dalam pembelajaran nanti, yaitu yang pertama adalah keterampilan abad 21, yaitu kreatif, kemudian komunikatif, kolaboratif, kemudian berpikir kritis. Yang pertama Bu. Kemudian dari karakter, yaitu dari karakternya berupa religius, kemudian jujur, selanjutnya ada tanggung jawab, kemudian gotong royong. Kemudian untuk literasi dan numerasi, yang pertama literasi, jadi dengan memanfaatkan beberapa sumber, jadi murid ini mampu membaca, kemudian mencari sumber literasi tentang materi yang akan saya berikan.
Selanjutnya untuk yang numerasi, keterampilan numerasi di sini adalah mengolah data hasil demonstrasi nantinya. Kemudian nanti murid akan mengerjakan soal-soal yang sudah siapkan pada dalam kartu ini. Selanjutnya yaitu area pengembangan yang terakhir adalah high atau thinking skill atau berpikir tingkat tinggi. Itu di sini dalam proses pembelajaran, misalnya siswa mampu memberikan umpan balik, kemudian melaksanakan analisis data berdasarkan hasil demonstrasi, kemudian nanti siswa mampu menyimpulkan keuntungan mekanis dari katro atau pesawat sederhana berdasarkan hasil demonstrasi tersebut. Mungkin itu Bu, untuk area pengembangannya. Bagus sekali Pak, tentang area pengembangan yang hendak Bapak capai. Kemudian strategi apa yang Bapak persiapkan nanti untuk pembelajaran yang akan Bapak laksanakan Pak? Baik, untuk strateginya di sini saya akan menggunakan yang pertama, pendekatannya adalah pendekatan saintifik. Kemudian model pembelajaran, karena akan ada yaitu kegiatan di mana siswa akan menemukan sendiri bagaimana antara konsep dan fakta yang akan terjadi, yaitu berupa discovery learning. Jadi pembelajarannya adalah discovery learning, belajar menemukan pembelajarannya. Kemudian metodenya nanti akan ada diskusi, kemudian tanya jawab, kemudian nanti ada demonstrasi. Yang terakhir yaitu dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Untuk mendukung pembelajaran ini saya menggunakan yaitu ada media PowerPoint, presentasi, selanjutnya ada video pembelajaran dari YouTube juga saya siapkan. Dan selanjutnya di akhir sesi pembelajaran yang penutup nanti siswa akan ada mengerjakan soal secara online, itu menggunakan quizzes. Nah, ini kegiatan ini juga dibantu untuk mencari referensi, mengerjakan soal di quizzes, yaitu menggunakan teknologi yaitu berupa Chromebook. Ibu, strateginya berarti Bapak akan menggunakan pendekatan saintifik, modelnya discovery learning, kemudian memanfaatkan Chromebook yang sudah ada di sekolah gitu Pak ya. Nah, selain Chromebook, kemudian alat apa mungkin yang akan Bapak gunakan dalam proses pembelajaran? Baik, jadi untuk sumber belajar nanti di sini dan alatnya juga, yang pertama itu tetap kita menggunakan buku paket, jadi buku paket siswa juga. Kemudian ada buku LKS, kemudian saya sudah mempersiapkan LKPD juga. Jadi ada tentang bagaimana nanti praktikumnya, kemudian pertanyaan diskusi yang akan dikerjakan secara berkelompok nanti siswa. Kemudian alat demonstrasi yang akan digunakan yaitu berupa katrol, statif, kemudian raca pegas, selanjutnya ada beban, kemudian ada benang nilon, itu nanti digunakan untuk demonstrasinya. Selain itu, karena sudah menggunakan Chromebook, jadi siswa juga bisa menggunakan Chromebook untuk mencari informasi di internet. Nah, itu beberapa sumber media dan alat dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran nanti. Waduh, ini dari apa yang Bapak sudah sampaikan, saya jadi membayangkan bagaimana pembelajaran Bapak nanti di kelas. Saya jadi tidak sabar untuk mengikuti proses pembelajaran Bapak, mengobservasi di kelas Bapak. Nah, kira-kira Pak, kapan saya bisa mengobservasi Bapak di kelas? Untuk kegiatan observasi, kebetulan kelas 8-9 ini jadwalnya hari Kamis, Bu. Jadi hari Kamis jam 1, 2, dan 3 di kelas 8-9, dan nanti tempatnya di Lab IPA. Oh, di Lab IPA. Ya. Kamis tanggal 19 Oktober 2002. Berarti hari Kamis tanggal 19 Oktober di Lab IPA jam 1-2, kelasnya kelas 8-9. Jam 1-2-3. 1-2-3 jadi kelas 8-9. Baiklah Pak, saya benar-benar ini sudah tidak sabar untuk mengikuti pembelajaran Bapak di kelas. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak luangkan untuk kita berdiskusi tentang pembelajaran yang akan Bapak laksanakan. Semoga nanti apa yang Bapak rencanakan bisa terlaksana dengan baik dan lancar Pak. Tentunya ini semua untuk
memenuhi kebutuhan belajar siswa dan pembelajaran yang berpihak kepada mereka. Terima kasih Pak ya, tetap semangat Pak ya. Terima kasih juga. Selamat pagi Bu. Syukurlah Bapak sehat. Terima kasih Pak Gede, Bapak sudah hadir hari ini untuk wawancara kita pasca observasi kelas yang saya lakukan. Pak Gede, kemarin saya sudah mendampingi Bapak sesuai dengan apa yang kita sepakati waktu observasi. Saya lihat Pak Gede sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah Bapak rencanakan, kemudian pengembangan yang Bapak rencanakan juga sudah saya lihat sudah terlaksana, tujuan pembelajaran yang sudah saya lihat sudah tercapai, kemudian murid-murid saya lihat sangat antusias mengikuti pembelajaran Bapak, terutama soal administrasi. Dan Pak Gede, sesuai dengan apa yang saya harapkan, apa pendapat Bapak tentang pembelajaran yang sudah Bapak lakukan? Baik, terima kasih Bu. Jadi berdasarkan pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin, saya merasa sangat puas sekali Bu, karena apa yang saya rencanakan dalam pembelajaran tersebut berjalan dengan lancar. Jadi tujuan pembelajaran sudah tercapai. Saya lihat juga selama pembelajaran siswa sangat antusias sekali. Jadi demonstrasi, lagi diberikan kuis kemarin. Jadi seperti itu, saya sangat merasa puas. Apa saya rencanakan tercapai dan tujuan pembelajarannya juga tercapai. Seperti itu. Ya, berarti apa yang saya amati sama dengan yang rasakan ya Pak Gede ya. Kemudian saya juga melihat Bapak sangat sabar dalam menuntut murid, terutama saat demonstrasi dan diskusi kelompok, juga sangat anak-anak membahas soal kemudian Bapak tadi sudah merasa sangat memuaskan. Bisakah Bapak ceritakan hal yang sangat memuaskan? Baik, terima kasih. Jadi selama pembelajaran kemarin, saya rencanakan di sana ada kegiatan demonstrasi, kemudian setelah itu ada evaluasi menggunakan tes online. Jadi selama kita demonstrasi di sana, saya lihat siswa antusias sekali. Karena selama demonstrasi di konsep-konsep yang saya berikan kemarin itu apa yang saya berikan konsep materi pembelajarannya adalah tentang soal sederhana katrol. Jadi di sana ada konsep hubungan mekanis. Nah, ketika kegiatan demonstrasi, saya bersama siswa mengecek kembali apakah benar hubungan mekanis dari beberapa jenis katrol itu, misalnya bentuknya katrol tetap, lainnya satu, bentuknya bergerak, dua. Nah, dan yang demonstrasi karena antusias karena ada alat, ada bahannya juga, terus ada yang diukur. Ternyata setelah dicek berdasarkan hasil pengamatan, oh benar. Jadi hasil demonstrasi dan konsep yang saya hadirkan sama. Oh jadi fakta dan konsepnya ini pas sekali. Jadi kita sangat antusias. Kemudian setelah selesai kegiatan demonstrasi di akhir pelajaran saya berikan itu mereka sangat antusias sekali. Karena ketika tes online di krisis, saya berikan anak-anak berkelompok. Jadi semua menggunakan kelompok. Kemudian ini ceritanya saling bersaing di setiap kelompok. Kita bersaing menjawab tulis, mereka sangat antusias sekali. Jadi pembelajaran seperti itu. Selain yang memuaskan, ada lagi kira-kira yang Bapak rasakan? Nah ini
meskipun pembelajarannya berlangsung seperti itu, saya masih sangat puas sekali pembelajarannya karena sudah tercapai semua tujuan yang saya berikan, kemudian anak-anak antusias. Tetapi selama pembelajaran saya masih menemukan ya sedikit kesulitan itu, mulai dari diri saya sendiri ketika pembelajaran tersebut, kemudian dari siswa juga ada kesulitan. Ternyata ada kesulitan. Ya masih ada kesulitan ternyata. Jadi bisa jadi tujuan kita diskusi hari ini untuk membahas kesulitan yang Bapak alami ya, Iya. dan juga kesulitan. Jadi hari ini kita akan diskusikan kesulitan Bapak. Jadi cara pembelajaran dari Bapaknya. Kalau bisa Bapak bisa mengatakan apa yang ditanya Bapak lakukan? Jadi kesulitan yang pertama kalau saya lihat dari siswa, jadi selama pemberian konsep materi pembelajaran itu kadang siswa sendiri masih ada yang beberapa yang bingung. Misalnya dalam pesawat sederhana kita menentukan mana sih yang sebenarnya titik kuasa, titik beban, kemudian mana gaya beban, gaya kuasa, itu anak-anak masih bingung di sana. Ini beberapa anak saya amati. Kemudian bagaimana menentukan hubungan mekanis di siswa sendiri. Jika di saya lihat, saya ngerti juga gitu. Jadi ketika saya memberikan permasalahan, kemudian memberikan motivasi, nah di sana ini ya. Dari konsep kartu ini, saya masih mengacu tentang permasalahan-permasalahan sebenarnya belum kontekstual ternyata. Jadi ketika saya berikan contoh, anak-anak tahu timbangan, zaman sekarang kan sudah jarang banyak menggunakan PDAM. Jadi saya lihat permasalahan yang saya berikan juga menyulitkan kepada siswa, jadi siswa bingung timbangan itu seperti apa. Jadi belum kontekstual sesuai dengan permasalahan yang anak temukan saya. Jadi itu kesulitan yang dari siswa dan dari saya sendiri. Jadi kesulitan yang Bapak rasakan dari siswa itu mengenai pemahaman konsep dasar tentang pesawat sederhana ya, beban, dewasa, tadi yang disampaikan beban, dewasa, kemudian dari Bapak sendiri ternyata saat memberikan contoh atau motivasi, Bapak rasakan belum Ya, kontekstual. belum kontekstual. Kemudian dari segi matematika dasar siswanya, apakah ada kesulitan juga Pak? Ada loh. Jadi di konsep kita pesawat sederhana itu kan ada sedikit perhitungan juga, terutama di persamaan pola mekanis. Nah, karena ternyata ini saya amati konsep dasar matematika juga masih kurang. Jadi ketika misalnya ada yang angkanya desimal, kemudian ada pecahan. Jadi selama pembelajaran saya juga berikan konsep matematika juga jadi ya ada beberapa trik yang saya berikan kepada anak-anak supaya lebih mudah nanti itu ini persoalannya bagaimana. Saya lihat ya, seperti tadi konsepnya masih kurang sekali konsep matematika bagi anak-anak. Sehingga ya untuk trik-trik khusus saya ajarkan dulu kepada anak biar lebih paham lagi tentang bagaimana mencari tentang mekanis dan sebagainya. Jadi terutama dalam penerapan persamaan ini kan ada persamaan yang diterapkan dalam kelas. Nah, dari kesulitan-kesulitan yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa nih ide Bapak untuk mengatasi kesulitan, baik kesulitan dari adik ataupun kesulitan dari yang Bapak rasakan dari diri sendiri? Baik. Jadi ini sebagai profesi saya juga ya, profesi evaluasi pembelajaran saya, ternyata pembelajaran saya juga masih banyak kurang. Jadi evaluasi berikutnya seperti kemarin bagaimana dari kesulitan yang saya temukan di siswa dan dari saya sendiri dan dari siswa saya lihat karena masih belum paham, jadi saya harus mengajarkan kembali konsep-konsep yang dari pesawat sederhana, mekanisme apa, dengan beban, dengan kuasa, jadi harus mengulang kembali materinya supaya benar-benar siswa paham materinya. Terus
terus di saya sendiri itu saya akan memberikan pemasarannya lebih kontekstual lagi. Tadi kan agak bingung siswanya nih, kan kalau misalnya timbal ini ada karena sumur sudah agak jarang, jadi saya akan berikan yang kontekstual lagi, misalnya ketika pelajaran bendera, benderanya itu ada contoh yang lain lagi yang lebih yang kontekstual dengan permasalahan siswa sehari-hari. Mungkin yang bapaknya suka melihara burung, Ya, misalnya gitu. Ya, kayak burungnya. Kan di matematisnya mungkin saya akan berikan teknik khusus, misalnya yang beberapa persamaan yang mudah dimengerti lah, biar tidak ada oh ini Pak kok kalau matematis ya, tidak seperti itu. Wah, bagus sekali idenya itu Pak. Jadi Bapak punya ide untuk mengulangi, menekankan lagi konsep-konsep tentang salah sederhana, kemudian untuk kesulitan matematisnya Bapak akan berikan trik-trik sederhana dalam penyelesaiannya. Kemudian Bapak akan berikan contoh-contoh yang kontekstual yang tentunya dekat dengan kehidupan sehari-hari itu kan Pak ya? Ya. Nah, kapan kira-kira ide Bapak ini akan Bapak laksanakan? Kebetulan ini minggu depan juga ada materi selanjutnya. Mungkin di sana saya akan hasil evaluasi ini dan saya terapkan di teman-teman berikutnya. Jadi ada kekurangan yang kemarin dengan ibu saya diskusikan itu ya akan saya perbaiki di teman berikutnya. Semoga bisa terlaksana dengan baik Pak ya. Nah, setelah ini nih Pak, apa kira-kira rencana ke depan yang akan Bapak laksanakan? Dalam pengembangan saya amati dari kemarin juga hasil diskusi kita Bu, saya lihat juga dari teman-teman yang sudah menerapkan beberapa model pembelajaran. Jadi saya nanti rencananya saya akan menerapkan model pembelajaran yang lainnya yang lebih bervariasi, yang mudah juga. Kemudian nanti ini juga saya lagi mempelajari lagi ya dari sekarang kemarin tentang pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ya. Nah, saya juga lagi mempelajari lagi, kalau sudah bisa sumber juga dibantu oleh ibu. Mungkin mudah saya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Bagus sekali Pak rencana perkembangan Bapak ke depannya. Bapak akan mencoba menerapkan pembelajaran sosial emosional gitu Pak ya. Yang pembelajaran berdiferensiasi seperti yang saya diskusikan kemarin. Saya jadi tidak sabar ini Pak menunggu kabar tentang keberhasilan pelaksanaan rencana yang akan Bapak laksanakan. Jadi rencana ini juga akan datang ke Bapak. Ini kebetulan hari Selasa depan ya, Selasa bersama saya coba terapkan yang berdiferensiasi. Mudah-mudahan sesuai dengan yang kita diskusikan juga kemarin nanti bicara seperti apa. Tapi selain pelaksanaan nanti, saya juga evaluasi lagi mungkin ya apakah benar sesuai dengan pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan. Jadi pertemuan kita ini ternyata Bapak sudah menemukan ide-ide implementasi kesulitan pembelajaran yang Bapak rasakan baik dari anak maupun dari Bapak sendiri. Kemudian Bapak juga sudah merencanakan tentang pengembangan selanjutnya apa yang Bapak akan laksanakan dalam pembelajaran.
sebagai evaluasi dari saya sendiri, apakah pelaksanaan yang berdiferensiasi ini dan sosial emosional itu sudah sesuai dengan yang kita rencanakan. Baik Pak, jadi selamat sekali lagi saya ucapkan. Terima kasih. Melaksanakan pembelajaran sesuai apa yang sudah Bapak rencanakan, kemudian tujuan sudah tercapai, ide Bapak sudah Bapak dapatkan, kemudian rencana sudah Bapak dapatkan juga untuk selanjutnya. Jadi selamat ya. Terima kasih Bu. Semoga apa yang sudah Bapak lakukan. Sama-sama saya juga terima kasih sudah membuat mengevaluasi materi yang saya